Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam bahagia para guru penggerak. Saya Samsianur, CGP Angkatan ke-11, SMP Negeri 2 Barakat, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan akan memaparkan modul 1.1H demonstrasi konseptual pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, filosofi Ki Hajar Dewantara yang pertama mengartikan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Menyadarkan kami para pendidik bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka salah satu kunci untuk mewujudkannya yaitu melalui pendidikan. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang kedua berkaitan dengan dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat pada anak-anak agar dapat memperbaiki diri bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan. Konsep pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara ketiga sangat relevan dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang mengiringi kehidupan anak-anak. Artinya, pendidikan yang diberikan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan atau potensi anak. Selain itu, juga harus mengikuti perkembangan zaman. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah dapat dijabarkan bahwa pendidikan itu seperti petani. Petani memiliki berbagai macam bibit yang akan ditanam di kebun. Ada bibit unggul, misalnya padi, bibit unggul jagung, bibit unggul kacang hijau, dan bibit unggul kedelai. Semua bibit ini adalah bibit terbaik, unggul dan teruji. Namun seorang petani tidaklah bisa mengharapkan bibit padi unggul akan tumbuh menjadi jagung subur dan banyak buah berkualitas. Begitu juga dengan bibit padi unggul tidak akan menghasilkan tanaman kedelai yang unggul dan berkualitas. Perubahan pemikiran atau perilaku penulis bahwa ada beberapa aliran yang berhubungan dengan pendidikan. Yang pertama, murid bukanlah kertas kosong, melainkan kertas yang masih buram tinta yang tergores di dalamnya. Yang kedua, murid yang tidak datang tepat waktu ke sekolah bukan berarti mereka tidak memiliki tekad yang kuat dalam belajar. Yang ketiga, tidak semua murid memiliki kemampuan dan kecakapan yang sama dalam memahami sesuatu. Yang keempat, guru bukanlah sumber utama atau satu-satunya tentang pembelajaran. Nah, disinilah penulis mulai mengeksplorasi beberapa sumber informasi yang dapat kita gunakan. Yang kelima, setiap murid memiliki kebutuhan belajarnya masing-masing. Ada beberapa langkah yang kita bisa terapkan di kelas untuk mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan baik. Yang pertama, melakukan asesmen diagnostik non-kognitif dan pemetaan bakat minat potensi murid. Yang kedua, menggali ide kreatif dan inovatif dari berbagai sumber. Yang ketiga, mendesain dan menjelaskan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang keempat, melakukan evaluasi dan refleksi sebagai upaya perbaikan kualitas pendidikan dan pengajaran. Yang pertama, melakukan asesmen diagnostik non-kognitif dan pemetaan bakat minat potensi murid. Di sini, hal ini penting karena potensi dan kebutuhan murid belajar yang beraneka ragam. Hasil asesmen dapat penulis gunakan sebagai acuan untuk menentukan strategi pembelajaran yang akan dilakukan. Tentunya strategi pembelajaran yang berpihak pada murid. Kedua, menggali ide kreatif dan inovatif dari berbagai sumber. Di sini kita harus aktif mencari pengetahuan dan pengalaman belajar untuk meningkatkan kualitas diri kita sebagai pendidik, sehingga proses pembelajaran yang akan
kita hadirkan di kelas tidak monoton, melainkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Ketiga, mendesain dan menjalankan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajar yang berpihak pada murid, salah satu cara yang akan kita lakukan yaitu memberikan kebebasan murid dalam menentukan gaya belajarnya, membangun sendiri pengetahuannya, dan secara aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran, sehingga murid memahami makna merdeka belajar seutuhnya. Kita akan berusaha menghambakan diri pada murid. Keempat, melakukan evaluasi dan refleksi sebagai upaya perbaikan kualitas pendidikan dan pengajaran. Nah, hal ini penting kita lakukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari pembelajaran yang kita lakukan. Kegiatan refleksi harus kita lakukan untuk setiap metode pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan murid atau tidak? Nah, itulah 4 langkah metode yang kita cerminkan atau lakukan di dalam kelas yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Demikian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.